سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Israel. Lalu mereka dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin. Lalu Allah berfirman kepada mereka, wa qala Allahu inni ma'akum. Sesungguhnya aku pencipta langit dan bumi bersama dengan engkau wahai Bani Israel. Apapun yang terjadi di dalamnya kemudian Allah sudah menarasikan itu. La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar. Allah memuliakan, Allah kemudian mengangkat derajat mereka, Allah kemudian mengajarkan syariat-syariat kepada mereka. Allah mengatakan, pasti aku akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, kata Allah. Ini terkait dengan Bani Israel. Tapi kata Allah, faman kafara ba'da dzalika minkum qadallah sawa'as sabil. Tetapi barang siapa yang kafir di antara kalian wahai Bani Israel, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini kaidah dalam Islam. Kaidah dalam Islam. Allah menyatakan diri kepada Bani Israel, memberikan syariat, apapun itu Allah sudah canangkan di dalam Al-Quran. Tetapi di antara orang kafir, di antara mereka, sungguh mereka sesat dari jalan yang lurus. Ini berbicara tentang Bani Israel. Allah kemudian mengatakan, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Tetapi mereka kemudian melanggar perjanjian. Apa yang diceritakan oleh Allah di dalam Yesaya 1? Anda baca satu perikop bagaimana mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang membuat Allah itu murka. Murka semurka-murkanya kepada Bani Israel. Padahal awalnya adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Dengan mengatakan, inni ma'akum. Wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Jadi kalau Anda menarasikan itu, Al-Quran jelas mengatakan, wa ma qadarullah haqqa qadri idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitabal ladina ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'aluna qarati satubdunaha wa tukhfunaha katsira. Jadi orang-orang yang diberi kemudian ketetapan hukum-hukum, kata Allah, mereka membuat lembaran-lembaran Torah itu menjadi satu lembaran yang terpisah-pisah. Wa tukhfuna katsira. Jelas itu. Membuat bercerai-berai aturan-aturan itu. Maka diturunkanlah Al-Quranul Karim oleh Allah yang pernah mengutus Nabi Musa dengan Torahnya. Itu berarti Tuhannya sama. Tuhannya satu. Yang masalah ini Yesus. Oke. Silakan. Oke. Jadi menurut Bang Juma, sembahan para nabi sebelumnya sama dengan sembahan umat Islam. Izinkan saya Silakan bicara. Bro Herdi, yang lain diam dulu. Sebentar, saya belum kelar. Jadi tolong Bro Herdi jelaskan. Anda Wanes, ada Yesus itu. Bukan Wanes, Jesus only. Ya, bukan. Silakan juga terangkan apakah sembahan Kristen sama dengan sembahan para nabi sebelumnya. Silakan. Ya, silakan besarkan layar saya, Bro. Yang lain tolong jangan direcokin. Iya, jangan dulu ya kawan-kawan ya. Habis ini kasih saya waktu 1 menit habis ini. Jadi gini loh Bang Suma. Terus. Jadi gini loh Bang Suma, saya bawa kisi-kisi nih sebagai suatu narasi untuk kita menyambungkan ya, supaya klaim Anda itu bisa benar. Harusnya gini loh Bang Suma. Lah ini Bang Malikil, di Quran juga ada, Allah akan membebaskan manusia dari kuasa dunia orang mati. Allah juga akan menebus manusia dari maut. Nah itu, klaim itu bisa benar kawan. Tetapi Anda selalu bawa narasi Israel, tetapi Anda tidak sanggup. Berarti jadi memang bisa maju nggak sih? Bisa maju. Ya saya kan tambahin mau membangun tambahin waktu, diulang dulu. Saya kan mau membangun narasi, Bro. Ya, apakah sembahan Kristen sama dengan sembahan para nabi? Iya jelas sama. Ya sama. Oke. Ya sama ya. Nah, lalu Bro Suma masuk kepada sebentar, timer jalan. Aduh, santailah Bro. Apa Bro Herdi? Ya, 3 menit untuk Anda. Iya, nanti konsentrasi saya buyar loh kalau dipotong-potong. Oke. Nah,
Di dalam Mazmur dikatakan, Yud-Heh-Vav-Veh, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan, Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Amin. Jadi hanya Israel. Lah, kok bisa Bang Suma mengklaim bahwa Tuhan yang sama? Sedangkan Tuhan sudah memutlakan nih, hanya Israel nih. Ya, ketetapannya, hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Berbuat demikian soal apa? Soal ketetapan dan hukum itu tidak pernah dinyatakan kepada bangsa lain. Hanya Israel. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Mereka itu bangsa lain selain Israel. Tidak mereka kenal. Haleluya, amin. Kok tiba-tiba Bang Suma mengklaim bangsa Arab mengenal Tuhan yang disembah Israel? Kan gak mungkin. Nah, jadi gini, Tuhan itu banyak nilai pengajarannya yang dia nyatakan dalam Alkitab. Kenapa dia hanya memilih Israel? Karena dia ingin mengajarkan manusia itu setia. Tidak boleh berpoligami dalam beriman. Contoh tuh, kalau Tritunggal itu kan berpoligami dalam beriman. Tuhannya lebih dari satu, itu poligami. Nah, Tuhan sudah menyatakan bahwa dia mengajarkan kita itu setia, sama dengan dia setia menyatakan firman-Nya, ketetapannya, hukum-hukumnya kepada Israel. Tuh. Lalu kalau ada orang mengatakan, oh ada nih firman Tuhan, lah kan nggak mungkin, nanti bahaya loh dengan firman Tuhan yang seperti ini. Nah, contoh di dalam Amos juga. Dengarlah firman ini yang diucapkan Yud-Heh-Vav-Veh tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum, ini Amos ya, Amos 3, yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya, hanya kamu yang kukenal, hanya Israel only yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan mengukuhkan kamu karena segala kesalahanmu. Jadi klaim dari Bang Suma itu tidak punya dasar. Ya, jadi sekali lagi saya mengkoreksi ini karena Bang Suma masuk ke ranah Alkitab. Jadi saya mengkoreksi bahwa Tuhan yang di dalam Alkitab itu tidak sama seperti Tuhan yang di dalam Quran. Karena di dalam Quran jelas Muhammad berkata, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang kami sembah. Jadi jelas-jelas kamu di situ adalah ditujukan kepada orang kafir. Jadi jelas di mata kawan-kawan Muslim adalah orang Israel itu kafir. Jadi jelas Muhammad saat itu tidak menyembah Tuhannya orang kafir, dalam hal ini Israel. Jadi saya rasa sih lebih elok kalau Bang Suma mewartakan apa yang Bang Suma pahami, nggak perlu masuk ke ranah Alkitab karena tidak akan pernah ditemukan kesamaan satu pun. Cukup. Habis waktu ya? Enggak. Oke, Ya. Jadi Bang Bro Handi Herdi tidak menjawab alasannya kenapa Anda mengatakan sembahan Kristen sama dengan umat Israel. Tidak dijawab. Nanti dijawab ya, Bang Juma, silakan. Iya, baik. Anda harusnya malu, Bang Herdi. Anda membawa Mazmur 147. Ketetapan-ketetapan yang diterima oleh Yakub keturunannya adalah ketetapan yang hukum-hukum kepada Israel. Anda menarasikan Israel. It's okay, bro. Untuk Israel, Romawi kemana? Yunani kemana? Sebelum Anda menjadi Kristen, Roma, Yunani yang pertama kali menyembah Yesus. Aturan dari mana yang dipakai oleh Romawi Yunani? Bukankah Anda mengatakan bahwa aturan itu hanya untuk Israel? Romawi, Yunani, Belanda, Portugis masuk ke Indonesia pakai aturan siapa? Aturan Bani Israel. Loh, katanya hanya untuk Bani Israel. Malu, Bung. Malu. Aku tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Romawi blacklist, Yunani blacklist, Belanda blacklist, Portugis blacklist, Indonesia Kristennya bubar. Kenapa? Dasar pijakan Anda bertuhan kepada Yesus ajarannya Bani Israel. Katanya selesai Anda. Sementara umat Islam jelas apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab, wahai engkau yang diberi kitab Torah, Injil, sabar, telah datang kepada kami Rasulmu menjelaskan banyak hal yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Ini seruan Allah kepada mereka. Ini seruan Allah kepada mereka. Yahdi bihillah manittaba'a ridwana subulan salam.
Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratil mustaqim. Subhanallah. Wahai ahli kitab, yang diberi kitab, yang diberi ketetapan, yang diberi hukum-hukum untuk kalian tok. Sekarang sudah ada Al-Quran memberikan petunjuk kepada kalian. Ikutilah Al-Quran itu kepada keridaan yang menuju kepada keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu Allah Tuhanmu mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Selesai. Nah sekarang mana seruan dari kitab kanonik? Mana seruan dari surah-surah Paulus? Wahai Bani Israel, sekarang sembahlah Yesus, imanilah kitab perjanjian baru. Mana seruan itu? Enggak dituliskan oleh penulis yang apa? Malu. Tulisan-tulisan yang membuat Anda menjadi penyembah Yesus itu adalah tulisan internal yang dikhususkan kepada Roma Yunani. Ingat, Mazmur 147 itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33:4. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kristen siapa? Mengambil Tuhannya Bani Israel, melantiknya menjadi manusia. Anda siapa? Kenapa Bani Israel yang memegang Taurat tidak menyembah anak Maria? Anda siapa? Coba Anda menarasikan Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhannya Bani Israel, tapi Allah menyeru, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Cukup. Selesai. Jawab aja pertanyaan Bang Juma deh. Kenapa Bani Israel tidak menyembah Yesus? Itu aja deh. Singkat, lanjut. Nah, gini bro ya, itu kan tahapan. Jadi dalam diskusi itu ada tahapan kawan. Jadi Bro Handi juga harus objektif dalam hal ini. Jadi gini masalahnya kenapa saya masuk ke ranah itu. Alasannya gini, karena Bang Suma mengklaim dia menyembah Tuhan yang sama dengan di dalam Alkitab. Keseluruhan Alkitab nih, soal tentang Kristus Yesus itu kan nanti, itu tahapannya kawan. Paham maksud saya toh? Jadi kita diskusi nggak boleh gerasa gerusu, terurut. Jadi narasinya itu tersusun bagus supaya kita ada edukasi juga, baik bagi diri kita sendiri maupun penonton. Gitu. Jadi Bang Suma membawa mengomentari tentang Mazmur 147, ya, dia berkata Roma, orang Kristen tidak pernah mengenal hukum-hukum Roma. Jadi pelaku Alkitab, Kristus Yesus adalah orang Israel dari Yehuda, murid-muridnya semua itu Israel. Jadi nggak ada hubungan dengan Roma, tidak ada tradisi budaya, ya, budaya Roma atau Yunani yang dicontohkan di dalam kekristenan kecuali Tritunggal, ya. Kalau Tritunggal itu mencontohkan budaya-budaya Yunani maupun Roma. Nah, kekristenan yang benar tidak pernah mencontohkan itu, karena di dalam Matius 28 ayat 18 Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa talmidin. Itu. Jadi dengan sudut pandang pemahaman orang-orang Israel memahami Tuhan, itu esensi dari talmidin. Bukan tal Roma atau tal Yunani, nggak ada kawan. Jadi itu Anda salah menuduhkan itu ke saya, karena saya bukan bagian dari paham pagan-pagan seperti itu kayak Yunani Roma. Nah, tentang hukum-hukumnya kan Tuhan hanya berkata kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Nah, kalau Anda sudah paham, mengerti bahwa Tuhan tidak memberikan ketetapan dan hukumnya kepada bangsa lain selain Israel, lalu dari mana alasannya Anda bisa percaya bahwa Tuhan itu berkarya kepada Arab? Dalam hal ini Muhammad. Ini kan sesuatu inkonsisten dengan apa yang di dalam ini, bro. Jadi gitu kawan ya, teliti dalam memahami kalimat. Jadi kita diskusi yang santai aja, biar ada nilai edukasi. Jadi ketetapan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya, amin. Jadi hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan hanya dikenal oleh orang Israel, bro. Bangsa-bangsa lain tidak mengenal. Lalu di sini Bang Suma berkata dengan naskah Quran bahwa itu adalah hukum dan ketetapan Tuhan yang sama. Bagaimana dengan ini? Itu loh. Jadi itu yang saya koreksi dari tadi Bang Suma. Mungkin tidak mau mau menanggapi serius dengan hal ini, karena ini sangat penting kawan. Saya kasih contoh ya, kalau Al-Masih atau Mesias itu hadir di Arab, orang Arab pasti akan bingung. Orang Arab pasti akan bingung. Kenapa? Tidak ada petunjuk, tidak ada ketetapan Tuhan maupun hukum Tuhan, petunjuk Tuhan yang diturunkan kepada Arab. Kebingungan itu pasti ada.
Nah, kenapa Tuhan berkata demikian? Waktu habis. Oke, lanjut. Saudaraku Herdi. Banyuma izin, pertanyaan Iya, silakan. Banyuma tadi, kenapa Bani Israel tidak menyembah Yesus, tidak disentuh sama sekali? Penekanan lagi Banyuma, silakan. Iya, sabar Bang Handi. Saudara Herdi, Al-Quran jelas mengatakan ketetapan hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel untuk Bani Israel, tidak berlaku kepada bangsa lain. Kami aminkan itu. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fahus ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa ajaranku, untuk membawa firmanku. Sebab itu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izati wa nafsila wa tafsila likulli syai' fahusha biquwwati wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan tuliskanlah untukmu wahai Musa pada Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka Allah berfirman, berpegang teguhlah kepadanya, kepada Tauratnya, dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk Nabi Musa alaihissalam, memberikan ketetapan Nabi Musa alaihissalam berupa Taurat. Untuk siapa? Untuk kaumnya. Maka Allah mengatakan, fahuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Perintahkan kepada kaummu untuk berpegang teguh kepada Taurat itu dengan sebaik-baiknya. Taurat untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Ismail. Pada saat Allah berkarya kepada Bani Israel, yang lain kagak. Kami aminkan. Makanya ketika telah datang Rasulullah Muhammad SAW, Allah menyeru kepada mereka, ya halal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai yang engkau yang pernah kuberikan Taurat dan ketetapan, saat ini telah datang Nabiku Muhammad, ikutlah kalian kepada mereka, kepada beliau. Yahdi bihi la man ittaba ridwanan subulan salam. Dengan kau mengikut kepada beliau, beliau memberikan petunjuk menuju kepada keridaan dan keselamatan. Itu poinnya. Jadi antara Allah yang kami sembah dengan Tuhan yang mereka sembah itu sama. Yang jadi masalah ini Yesus. Yesus ini siapa Yesus ini? Siapa Yesus ini? Kenapa Bani Israel tidak mempertuhankan apa yang kemudian Roma dan Yunani lantik menjadi Tuhan? Kalau Anda mengatakan saya bukan dari Roma, jangan Anda berbohong. Herdi mengenal Kristen itu dari Roma, Belanda nyebrang ke Indonesia, Portugis nyebrang ke Indonesia. Anda setelah menyadari Tuhan itu ternyata satu, barulah kemudian Anda mengatakan Anda berbeda dengan Roma. Demikian saudara Herdi. Anda tinggal selangkah. Lanjut. Selangkah Her. Kenapa Bani Israel tidak menuangkan Yesus? Silakan Her. Oke, jadi orang Israel tidak secara mayoritas, bro. Ya, jadi pertanyaan itu sudah terjawab dengan adanya murid Tuhan Yesus, bro. Jadi pertanyaannya terlalu ini mendramatisir kawan. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang Israel, ya. Mau Matius, ya semua tuh murid-muridnya, semua orang Israel tuh. Kalau Anda bertanya kenapa tidak mentuhankan, nah murid-muridnya percaya Paulus mengakui dia Tuhan. Nah, itu ya, itu poin. Jadi yang pertanyaannya harusnya begini, kenapa tidak semua? Nah itu baru benar pertanyaan. Ya udah jawab sendiri aja pertanyaannya. Ya, saya hanya kasih tahu aja supaya bertanya sesuai pada koridornya kawan. Nah, karena seorang imam juga percaya. Contoh ya, nih di dalam saya buktikan dulu ya, di dalam Lukas ya. Di dalam Lukas, seorang imam namanya Simeon itu percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias Yotevave, ya, atau dia adalah seorang imam di bait suci. Nah, tentu kalau kita baca dari terjemahannya ya kurang menyentuh karena memang ada sesuatu hal. Dan kepada Simeon ya, ini Simeon, dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias Yotevave. Harusnya Mesias Yotevave. Nah, saya buktikan dari originalnya ya.
Jadi ada loh banyak orang percaya, tetapi tidak semua. Kenapa tidak semua? Karena itu adalah pemenuhan nubuatan juga. Sebelum terjadi, Tuhan sudah menyatakan bahwa ketika Lemikdas itu tampil, maka Lemikdas itu akan menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Batu sentuhan ya orang-orang percaya, batu sandungan orang yang tidak percaya. Demikian bro. Jadi bukan berarti semua orang Israel tidak percaya gitu loh. Nah ayat 26, jadi Mesias itu adalah Yod-Heh-Vav-Veh. Tuh, saya coba translate ya kawan-kawan, biar kawan-kawan juga ngerti. Nah, nih, jadi Simeon tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias Yehuwa Yod-Heh-Vav-Veh itu sendiri. Oke. Nah, jadi sudah saya buktikan. Tentang Mazmur tadi, saya lebih menarik ini Mazmur dan Amos ini, bro. Jadi Tuhan kan sudah memutlakan nih, hanya Israel. Lalu mengapa kok tiba-tiba ada Arab? Bukankah itu hanya sebatas klaim aja dari kitab Anda bahwa mengatakan dengan menarasikan mengutip Israel begini-begini itu sifatnya subjektif, bro. Nah, kalaupun Anda mau mengutip itu, Anda validasi dengan Alkitab. Pernah nggak Tuhan akan mencari bangsa yang lain untuk menggantikan Israel di dalam Torah ya, di dalam Torah, di dalam Tanakh kitab Perjanjian Lama, ya? Itu penting tuh supaya narasi Anda bisa dibenarkan bahwa Tuhan selain Israel juga ada bangsa lain yang dia pilih yang oleh Tuhan diberikan ketetapan dibesarkan oleh saya, bro. Dibesarkan itu. Setiap perbicara dibesarin. Kita harus adil. Waktu bang. Bos. Oh waktu habis. Oh waktu habis. Sorry ya. Nanti. Kecil ya waktu saya baru lo bicara. Ya lu nggak perhatiin waktu. Emang lu waktu bisa kita setel lu. Gak benar Itu ya? juga lu. Bang Andi. Dong, izinkan Ya lain sebentar dulu Bang Juma lagi dong. Sabar dulu aja. Ya, jangan dicampur biar nggak kredit, oke? Silakan Bang Juma. Digedein lu, jangan saya yang digedein lu. Dinda Nathan mau bicara. Oh boleh ya? Oke, Ya, dipersilakan. ada yang ingin disampaikan kayaknya. Boleh. Habis ini juga Kristen boleh nambah satu, Pak Samuel, silakan. Iya. Biar adil. Ya boleh lah. Kalau berdua boleh lah. Ya Bang Nathan, Bang Yonatan dulu. Soalnya aku kok belum bisa open cam ya. Kenapa ya? Masuk dengan akun yang bisa open cam. Gimana sih, bro? Sabar, Her. Lanjut. Ayo Dinda Yonatan. Saya merasa waktu saya hanya semenit, bro. Kan lu Cepat sekali. Emang lu pikir kita mainkan jam, waktu? Bukan. Karena mungkin ini ya terlalu ini ya. Perhatikan Jahat ya, waktu Mas. ketika Anda bernarasi, perhatikan waktu. Siap, lanjut. memang kita merasa cepat, Bang. Saya Cepat juga. iya betul. Semua merasa begitu juga. Cepat. Iya. Oh ya siap. Lanjut. Kalau Kita saya yang perasaan saya lain, berbicara. Her. Iya, saya kan bilang Yang lama perasaanku. kita memang bentar. Oke. Siap, lanjut. Siap, Bang Nandar lanjut. Nah, ini 2 lawan 2 atau gimana? Iya, lawan saya. Oke, ya udah saya pakai ganti. Bang Nandar apa yang mau disampaikan? Ya saya pengen nanggapi si Herdi sih. Kalau misalnya memang boleh 2 lawan 2 nggak apa-apa. Tapi kalau Bang Juma sama Herdi ya nggak apa-apa dilanjut. Ini gimana? 2 lawan 2? Tergantung hostnya deh. Iya, hostnya gimana? Kalau bisa gini aja, biar nggak abis ini Bang Nandar sama Samuel, biar konsentrasi dulu sama topik, karena topiknya sangat bagus nih. Apakah sembahan Islam itu sama dengan sembahan para nabi? Apakah sembahan Kristen sama dengan sembahan para nabi? Ini topiknya bagus loh. Ya bagus, topiknya bagus. Ya, Makanya oke. teman-teman bantu follow ya. Kok aku belum bisa open cam juga ya? Ini 2.000 orang, mungkin muslimnya lebih dari 1.000. Mohon bantu follow ya. Akunku yang keempat, Ego Amy, Sun Goku. Follow. Terima kasih. Ya, Nandar, saya follow kau Nandar ya. Roti kehidupan di mute dong. Enggak, saya mau follow Nandar ini. Oh iya, tapi di mute aja dulu Bang. Biar dia open ya. cam. Oke Bang. Kembali ke Bang Juma aja dulu ya Bang Nandar ya. Oke. Biar fokus dulu kita ya. Ya siap. Nanti habis ini kita ke yang lain. Biar nggak terganggu dulu. Oke baik. Silakan. Iya, baik. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Waktu jalan dong. Sebentar, biar adil kita. Ya, lanjut. hanya untuk Bani Israel tok. Gak boleh diganggu gugat itu. Tak boleh. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Makanya umat Islam mengimani Taurat, tetapi umat Islam tidak kemudian mengatakan kami ini adalah pelaku Taurat. Tidak.
Kami mengimani Mazmur, Zabur, mengimani Injil, tapi kami bukan pelaku daripada kitab-kitab tersebut. Kenapa? Karena kitab itu hanya untuk Bani Israel. Andai saja Rasulullah Muhammad SAW itu tidak diutus oleh Allah, maka hari ini kita tidak perlu kemudian beribadah. Kenapa? Karena aturan Tuhan hanya datang kepada Bani Israel. Kita mah bebas karena tidak ada aturan untuk kita. Kita bukan Bani Israel kok. Aturan itu hanya mengikat mereka kok. Mana aturan mainnya Tuhan untuk orang Indonesia? Mana? Gak ada. Tapi ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW diutus, jangankan kita, Bani Israel yang punya ketetapan-ketetapan terlebih dahulu pun diajak kemudian beriman kepada Quran. Loh kok bisa kayak gitu? Yes, karena Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Maka kita yang bukan Bani Israel sudah punya ketetapan dari pencipta kita. Apa itu? Al-Quran. Nah sekarang Anda mengatakan, oh tidak, kita punya ketetapan itu adalah kitab-kitab kanonik dan surat Paulus. Oh mohon maaf, itu tidak masuk dalam hitungan. Kenapa? Kitab kanonik yang Anda jadikan sebagai sandaran bertuhan kepada anak Maria itu bukan firman Tuhan. Tidak pernah kemudian tulisan-tulisan itu dituliskan kepada para umat para nabi. Nabi mana yang kemudian menerima kitab perjanjian baru ini untuk dijadikan sebagai acuan dalam bertuhan? Tidak. Ingat, di dalam Galatia 1, Paulus mengatakan, Tuhan berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sejak kapan Tuhan mengatakan itu? Galatia 1:17, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Sejak kapan Paulus ini diutus untuk menyatakan hukum Tuhan kepada non-Yahudi? Belum lagi dia sendiri mengakui di dalam kitabnya sendiri, Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sejak kapan Tuhan berkenan kepada orang yang tidak bersunat? Ini Paulus ini yang mendirikan agama Kristen, bukan para nabi. Paulus mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Itu Kristen. Nabi mana? Tuhan mana yang mengajarkan mengutus utusan kepada mereka yang tidak bersunat? Di mana itu tertulis? Jadi Kristen itu adalah agama di luar daripada apa yang dikonsepkan oleh Tuhan kepada para nabi. Demikian. Oke. Jadi besarkan layar saya bro. Jadi sudah masuk kepada ranah kriteria nabi ya. Gini. Enggak, tetap bahwa Kristen menyembah sembahnya para nabi sebelumnya. Iya, sama-sama. Iya, tapi kan dengan kriteria ciri-ciri nabi yang diangkat itu loh. Besarkan layar saya bro. Oke. Jadi gini, saya hanya kasih suatu narasi ya, bahwa Bro Suma dari tadi kan tidak bisa membantah seperti apa tentang penebusan, tentang pembebasan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Penyataan bahwa tidak ada seorang pun itu tidak bisa dibantah, dan tidak ada itu narasi itu dari dalam Quran soal firman. Lalu soal ini ya bro, maka engkau anakku yang sulung. Nah, di dalam Quran Anda itu haram loh mengakui anak Allah. Ya, itu dihukum. Nah, itu indikasi ya, bro. Jadi apa ya? Saya mau katakan lebih baik Bang Suma itu lebih fokus kepada pengajaran Quran, hadis atau tafsir. Ya, tak perlu mengambil atau mengutip dari Alkitab, karena ada dua oknum yang berbeda. Jadi di dalam Alkitab, ya Israel itu adalah anak Tuhan, anakku yang sulung, anakku yang sulung. Di dalam iman Anda, bahwa saya bukakan di dalam Al-Maidah ya, nanti sebentar, repot waktunya lama. Jadi tidak ada orang itu berkata bahwa itu adalah sesuatu kejahatan kalau mengatakan anak-anak Allah. Tetapi firman ini yang Anda bawa ke dalam hukum Taurat. Jadi penjelasannya begini bro, memang hukum Taurat ya, hukum-hukum yang diberikan itu hanya kepada Israel. Ya, hanya kepada Israel. Tetapi yang lebih tajam lagi dari situ, Tuhan tidak pernah memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa lain itu. Artinya tentang karya rencana Tuhan, penyelamatan, ya, penyelamatan Tuhan atas umat manusia, Dia akan datang yang disebut Mesias itu tidak pernah dinyatakan kepada bangsa lain.
Itu loh. Jadi tidak ada bangsa lain yang mengenal ketetapan dan hukum-hukum Tuhan selain bangsa Israel. Nah, di sini kan Bang Suma mengklaim dan kawan-kawan bahwa punya ketetapan dan hukum Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata, tidak ada bangsa lain loh, hanya Israel. Dan hukum-hukum Tuhan tidak mereka kenal. Mereka ini siapa? Bangsa lain selain Israel. Nah, yang menjadi pertanyaan, itu siapa yang mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan ketetapan dan hukum yang lain kepada bangsa lain selain Israel? Jadi Bang Suma jangan mentok kepada hukum Tauratnya tentang petunjuk Tuhan nih kepada alam semesta, kepada seluruh manusia, itu kepada siapa Tuhan mengaruniakannya. Ya kan Tuhan berkata kepada Abraham, oleh karena keturunanmu segala bangsa mendapat berkat. Nah, lewat Alkitab, lewat Ishak. Nah, lalu dalam pemahaman Anda lewat Ismail. Nah, itu kan sudah berbeda. Itu kan suatu narasi yang inkonsisten. Padahal Alkitab berkata, yang disebut keturunanmu ialah dari Ishak, bukan dari Ismail. Dan Yakub adalah pengenapan. Habis waktunya. Oke, lanjut. Ini kok semakin melebar ya, moderator, kembalikan ya. Buktikan baik kitab suci kalau sembahan Islam itu sama dengan sembahan para nabi. Buktikan baik kitab suci kalau sembahan Kristen itu sama dengan sembahan para nabi sebelumnya. Ini penekanan nih, jangan kemana-mana. Silakan, Bang Juma, dimulai lagi. Iya, Anda berkutik di situ aja terus. Saya sudah menarasikan loh. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Ini udah jelas. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah melebihkan engkau dari manusia yang lain. Apa yang Anda narasikan? Nabi Musa dan kaumnya, kata Allah, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Bukan hanya sekedar anak malahan. Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Maka kami menyatakan bahwa Tuhannya Nabi Musa dan Tuhan kami sama. Sekarang yang jadi masalah itu Yesus dengan Tuhannya Nabi Musa. Buktikan bahwa yang mereka sembah itu adalah Yesus, anak Maria. Kok lari kemana-mana? Anda hanya ingin menguliti Nabi Ismail bukan keturunan Abraham, Islam bukan ajaran. Loh, saya kan sudah mengatakan ajaran-ajaran itu memang hanya untuk Bani Israel pada masanya. Allah datang kemudian menyatakan, wahai Bani Israel, ikutlah kepada Quran. Ada dalilnya. Nah, sekarang Paulus, apa yang Anda ingin jajakan Paulus ini? Kalau Anda mengatakan ajaran Tuhan, ketetapan Tuhan adalah untuk Bani Israel, lalu ngapain Paulus ini mimpi, menghayal? Kenapa dia pergi ke Roma? Ngapain dia pergi ke orang Yunani? Kalau aturan-aturannya hanya untuk Bani Israel, ketetapan-ketetapannya untuk Israel. Kenapa Yesus mati di atas tiang salib untuk kalian? Kalian bukan Bani Israel. Ini logika apa yang Anda ingin bangun? Anda di sisi lain ketika menghadapi ajaran Islam, oh tidak, Allah itu Tuhan itu hanya untuk Bani Israel tok. Loh, Paulus ini ngapain dia? Ke Romawi, keliling menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang-orang Romawi. Ngapain? Mau apa dia Paulus ini? Sampai orang Belanda harus ke Indonesia mengajarkan Kristen Katolik. Untuk apa? Katanya ketetapannya untuk Bani Israel tok. Terus kenapa ini? Kenapa agama Kristen, agama mengambil kitabnya agama Yahudi, nempel di kitabnya mereka? Kenapa kitabnya orang Yahudi dijadikan sebagai satu kitab dengan orang Roma punya kitab? Katanya hanya untuk Bani Israel. Ini yang mana yang benar ini? Kalau Islam itu, Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Nah, hukum-hukum Kristen ini dari mana ini? Menyembah Yesus, ibadah Minggu. Ini dari mana? Mana Bani Israel yang menyembah Yesus anak Maria, mana? La haula wala quwata illa billah. Sedangkan Bani Israel sampai hari ini menyembah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Bani Israel tidak pernah menyembah manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Ini yang Anda harus selesaikan, saudaraku Her. Tuhan Anda Yesus, cuma satu, Yesus toh. Buktikan kalau Yesus sembahan Bani Israel. Silakan. Oke, Bro Herdi, jangan kemana-mana lagi, jangan mundur. Buktikan by data kitab suci bahwa Tuhan Anda yang namanya Yesus sama dengan Tuhannya Bani Israel. Itu penekanannya. Jangan mundur lagi, maju. Oke, Gedein layarnya Herdi, jangan gedein gua.
Oh ya, lanjut. Jadi gini loh Bang Suma, oleh bangsa Israel ya segala bangsa mendapat berkah. Jadi bukan berarti ketika Tuhan memberikan hukumnya hanya kepada Israel, lalu Tuhan itu hanya berlaku kepada Israel. Bukan begitu. Jadi Israel itu adalah perwakilan Tuhan di dalam dunia ini yang olehnya Tuhan merealisasikan janji karya penyelamatan. Jadi memang hanya Israel yang dipilih Tuhan. Nanti dari Israel itu keselamatan diberitakan kepada seluruh bangsa. Itu loh. Jadi ayat ini Mazmur 147 itu ya dan amin, itu mutlak, kemutlakan. Jadi ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya hanya kepada Israel. Nanti dari Israel lah berita keselamatan itu disebarkan ke seluruh dunia. Contoh di sini. Jadi kita bertahap untuk membuktikannya, Bro Andi. Jangan terlalu cepat supaya penonton juga mengerti, terstruktur. Penonton udah haus. Jangan lama-lama. Oke, ini ya. Di dalam Yesaya 25, jadi keselamatan itu untuk seluruh bangsa, tetapi tentang petunjuknya, ya tentang petunjuknya, ketetapannya, hukum Tuhan, itu hanya Israel yang mengetahui, itu loh. Tapi akibat dari realisasi karya itu, seluruh bangsa mendapat keselamatan. Nah, ini. Dan di atas gunung ini Yud-Heh-Vav-Heh akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Ya, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Iya, jadi ia sendiri ya. Nah, nanti Bro Suma itu bisa buktikan bahwa Allah itu yang meniadakan sendiri. Kalau di sini kan ia sendiri, Yud-Heh-Vav-Heh sendiri yang meniadakan maut untuk seterusnya, dan Adonai Yud-Heh-Vav-Heh akan menghapuskan air mata. Jadi dia sendiri yang melakukannya. Nah, pertanyaannya, jika Anda mengklaim bahwa Tuhan yang sama seperti yang di Alkitab yang Anda sembah, di mana verifikasi itu, validasi itu di dalam Quran? Hal-hal seperti ini ada kagak? Ya kalau kagak ada, jadi terlalu prematur mungkin Anda mengklaim itu, kawan. Ya, saya sih maunya ke situ. Tetapi tentang pembuktian Yesus Tuhan itu banyak sekali, kawan. Karena Yesus itu tadi sudah saya bukakan bahwa, atau gini aja ya. Nah, kita coba buka Aramaiknya ya. Saya harap waktu saya cukup ya untuk membuka ini. Kalau bisa di mute ya sedikit aja. Saya buka ini waktu selesai, gak apa-apa. Oke, saya coba buka. Oke, ya, waktu cukup untuk buka ini ya, sebentar. Saya harap hentikan waktu. Iya ya. Hentikan waktu. Saya buka ini aja, kawan. Nanti setelah itu diganti. Nah, saya kasih waktu untuk Anda iya, buka. saya bacakan ini lalu selesai ya. Iya, silakan. Saya beri kelonggaran buat Anda. Iya, oke, nggak apa-apa. Kan saya buka data, Bro. Jadi butuh waktu. Kalau saya hanya bernarasi kan penonton juga nggak teredukasi, nggak ada tampilannya. Tapi nanti juga beri juga waktu kelebihan ya. Oke, kalau Bang Suma open cam buka data ya. Juga baca data. Iya, datanya boleh kalau dibaca. Enggak semua ditambah. Lanjut aja. Ya, jadi di dalam Lukas 2 ayat 11 yang lahir itu adalah Maria. Ya, Maria itu adalah akronim dari Mar dan Yah. Adonai Yud-Heh-Vav-Heh. Jadi yang lahir itu adalah Maria, Mesias. Ya. Jadi Mesias itu adalah Maria itu sendiri, Yud-Heh-Vav-Heh itu sendiri ini. Saya sorot yang lahir Tuhan gitu ya. Iya, betul. Nah, sebentar. Bentar dulu saya sorot. Nah, tuh. Maria. Oke. Adonai itu Yud-Heh-Vav-Heh itu sendiri yang lahir. Silahkan lanjut. Oke. Bang Juma, ini Herdi nggak bisa membuktikan kalau sembahan Bani Israel adalah Yesus. Bang Juma, lanjut. Iya, lawan dua aja, Bang. Lanjut Gurunda. Saudara hanya mengambil data-data orang Yahudi untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Tapi yang mempunyai kitab tidak mengiyakan. Ini namanya cinta bertepuk sebelah tangan, bukan? Tuhannya Bani Israel di dalam kitab Ulangan 32-39. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan.
Sama seperti di dalam Al-Quran. Lah Yesus dimatikan, dihidupkan. Kalau Anda berbicara mengenai Tuhan itu kemudian menebus, menghapuskan dosa, kita udah selesai bang. Yehezkiel 18, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah yang tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, orang fasik akan merasakan kefasikannya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan kebenaran, maka pasti ia akan hidup dan tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuat tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Jadi tidak perlu ada Tuhan mati. Tidak perlu. Selesai kita di situ. Maka Al-Quran datang wa yuzakkihim, mengajarkan pertobatan, mengajarkan kemudian prosesi ibadah untuk mensucikan manusia. Gak ada tebus-tebus mati di atas tiang salib, itu gak ada. Ini kitabnya orang Yahudi ini. Maka kalau Kristen kemudian menarasikan Tuhan itu sendiri menjadi Mesias mati di atas tiang, ini ajaran dari Romawi, Bung. Bukan ajaran dari para nabi. Anda menarasikan hukum Taurat, Mazmur itu hanya untuk Bani Israel, ketetapanku tidak untuk orang lain. Baca nomor 20-nya, Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Lalu Paulus ngapain sibuk-sibuk nyebrang lautan, menjelajahi daratan? Ngapain dia sibuk? Sudah tahu hukum-hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ngapain dia sibuk cari muka kepada penjajah? Untuk apa dia sibuk ini Paulus? Mengirim surat kemana-mana. Untuk apa lo? Ini hanya untuk Bani Israel katanya. Makanya umat Islam itu tidak tunduk kepada hukum yang datang kepada Bani Israel. Umat Islam tunduk kepada Al-Quran, yang kebetulan ketetapan dan hukum-hukum di dalamnya ada yang berkesesuaian dengan apa yang ada dalam Torah. Kenapa? Sumbernya sama. Allah Subhanahu wa taala di dalam Kejadian 17 nomor 7, aku adakan perjanjian kekal kepadamu. Aku akan menjadikan anakmu keturunanmu, wahai Abraham, untuk menjadikan aku sebagai Tuhannya. Aku akan menjadi Tuhan anak-anakmu, wahai Abraham, secara turun-temurun. Tidak bisa Anda ganggu gugat itu. Makanya kami dengan Yahudi tidak pernah ribut tentang Tuhan. Nah sekarang kenapa tidak ada orang Yahudi praktisi Torah datang ke Indonesia mengajarkan menyembah Yesus? Yang ada cuma Belanda dan Portugis. Kenapa? Silakan. Terusin 1 menit buat Anda, bonus. Oke. Jadi gini Saudara Herdi, sekali lagi saya katakan kepada saudara, narasi apapun yang Anda bangun tentang kitabnya orang Yahudi, tentang Tuhannya, itu tidak akan bisa meloloskan Yesus menjadi Tuhan. Karena Yesus itu manusia, Bung. Ciptaan dia. Dia menjadi Tuhan hanya ada di bangku sekolahnya Roma dan Yunani. Kenapa demikian? Karena sebelum agama Kristen menjadi agama resmi bagi Roma, mereka memang sudah diajarkan secara nenek moyang mereka, secara turun-temurun kepercayaan mereka. Matahari, dewa matahari nusul menjadi manusia. Begitu Paulus mengajarkan hal yang sama, diterima. Abad ketiga dijadikan Kristen itu sebagai agama resmi kekaisaran. Nyebrang sampai ke Belanda, Belanda sampai ke Indonesia. Anda tidak punya kekuatan untuk menyatakan bahwasanya Bani Israel menyembah anak Maria. Anaknya Maria dianggap sebagai anak haram, anak hasil zina dari salah satu tentara Romawi bernama Pantera. Bagaimana mungkin dia adalah Hasem? Hasem itu terlalu suci untuk bisa menjelma menjadi manusia yang lahir di kandang binatang. Subhanallah. Jadi tolonglah gunakan akal sehat. Anda tidak pernah bisa untuk menyatakan Yesus manusia itu adalah Tuhan. Silakan. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih.